Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Koko Busmana dalam video pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Baik, kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, di mana kita mempelajari mengenai produksi. Nah, selanjutnya kelanjutannya adalah materi tentang distribusi dan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Pengertian: distribusi adalah suatu proses untuk menyalurkan barang atau jasa atau hasil produksi kepada konsumen. Itu distribusi di sini adalah menyalurkan barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan oleh produsen ke konsumen. Sistem distribusi klasik antara lain melalui transaksi langsung antara produsen dan konsumen, atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Pasarnya itu pasar nyata, yaitu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Tujuan distribusi antara lain yang pertama, membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Yang ketiga, membantu produsen untuk menjualkan barangnya atau produknya. Yang keempat, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Distribusi mempunyai fungsi, diantaranya yang pertama fungsi pokok. Fungsi pokoknya adalah sebagai pengangkutan atau transportasi. Fungsi keduanya adalah penjualan atau selling. Fungsi yang ketiga pembelian, buying. Fungsi keempat adalah penyimpanan atau storing. Fungsi kelima adalah pembakuan standar kualitas barang. Yang keenam, fungsi menanggung risiko. Itu fungsi pokok dalam distribusi. Nah, sekarang adalah fungsi yang kedua, yaitu fungsi tambahan. Fungsi tambahan diantaranya yang pertama menyeleksi, yang kedua mengepak atau mengemas, yang ketiga memberikan informasi. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi diantaranya yang pertama agen atau dealer, yang kedua broker atau maklar, yang ketiga komisioner. Komisioner adalah perantara pembelian dan penjualan atas nama dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pada jasa yang diterima disebut komisi, makanya disebutkan komisioner. Yang keempat adalah importir, adalah pedagang yang melakukan aktivitasnya dengan menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kelima adalah eksportir, adalah pedagang yang melakukan aktivitasnya dengan menyalurkan barang ke luar negeri. Yang keenam, pedagang besar atau grosir atau wholesale. Yang keenam, pedagang eceran. Nah, pedagang eceran ini adalah pedagang yang membeli barang dan jasa untuk dijual kembali langsung pada konsumen. Nah, jadi untuk pedagang eceran ini langsung berhadapan dengan konsumen. Itu sekilas mengenai distribusi. Sekarang ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Di antaranya 1. Pasar, 2. Produk, 3. Produsen, 4. Perantara. Terus mata rantai distribusi. Yang pertama, distribusi langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen langsung ke konsumen tanpa melewati perantara. Contohnya, seorang penjual martabak memproduksi sendiri dan langsung menjual dagangannya kepada pembeli atau konsumen. Nah, kalau dibuat ke gambar seperti ini, dari produsen langsung ke konsumen. Yang kedua, distribusi tidak langsung, artinya distribusi artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Misalnya melalui pedagang besar
atau grosir, pedagang kecil, retailer, agen, maklar, komisioner, eksportir, importir, dan penyalur-penyalur yang lainnya. Nah, bila digambarkan tabel seperti ini, dari produsen, pedagang masak, pedagang kecil, pedagang eceran, dan konsumen. Nah, itu mengenai distribusi. Nah, sekarang ada lagi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi. Orangnya disebut konsumen. Kegiatannya disebut konsumsi, pelakunya disebut konsumen. Pengertian konsumsi dan konsumen. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Konsumen adalah orang atau pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Benda yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan disebut dengan benda konsumsi. Benda konsumsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Yang ketiga, habisnya nilai barang. Tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi ada 4. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi diantaranya 1. Faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah faktor dari konsumen itu sendiri. 1. Pendapatan. Yang kedua, usia dan jenis kelamin. Yang ketiga, pola hidup. Yang keempat, selera. Sedangkan faktor eksternalnya jadi 1. Kebudayaan. 2. Lingkungan. 3. Harga. Itu barangkali materi mengenai konsumsi dan distribusi. Untuk lebih lanjut mengenai pembahasan ini dilanjutkan kepada video berikutnya. Mudah-mudahan penjelasan mengenai distribusi dan konsumsi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.